Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Rumah Tangga Bahagia Dunia dan Akhirat. Yang namanya rumah tangga, ya kalau happy pastilah kita bersyukur ya. Tapi kan namanya mengarungi bahtera rumah tangga itu kan akan ada ombak, akan ada angin yang siap menerpa. Nah, kita tuh harus menyikapi itu semua dengan seperti apa gitu? Iya, saya sering sampaikan ini di nasihat pernikahan. Kalau saya diundang, ya, dikasih kesempatan memberi nasihat, saya suka sampaikan ada 4 sikap yang harus dimiliki oleh hati kita di rumah tangga. 1, ikhlas. Ikhlas, oke. Rumah tangga teh kudu ikhlas. Maksudnya apa sih? Ikhlas tuh artinya membersihkan hati bahwa semua yang kita jalankan hanya dan untuk Allah itu aja. Hanya karena Allah dan untuk Allah. Jadi nikahnya bukan lagi karena paras, bukan karena harta, bukan. Tapi karena Allah. Apapun nanti yang terjadi, kalau semuanya udah karena Allah, jadi ada kebaikan. Ya. Mbak Mila sebagai istri, kenapa harus taat kepada suami? Apa jawabannya? Karena Allah yang suruh. Karena perintah Allah. Iya. AA jadi suami, kenapa mencari nafkah, pontang panting, pulang pagi, berangkat pagi, pulang pagi. Yang gak segitu juga. Pulang-pulang? Oh, artinya capek kemana, keluar kota gitu. Iya. Kenapa sih? Capek banget gitu kayaknya. Terus udah punya penghasilan dikasih sama istri sama keluarga. Logika kita kan gak mikir sebenarnya. Harusnya kan gak begitu. Iya. Logika dong. Tapi kenapa kita mau menyerahkan semuanya? Iya. Dia kewajiban karena Allah yang itu kan perintah. Jadi kalau semua yang kita jalankan udah karena Allah tuh jadi lebih tenang aja sih. Dan lebih ringan kali ya. Dan gak akan menuntut. Gak akan, kok kamu tuh gak paham aku sih? Maka nanti kita lebih ridho yang kedua. Ridho tuh apa sih? Yang menerima gitu. Jadi jangan mencintai seseorang karena sekedar kebaikannya. Tapi kamu juga harus menerima keburukan. Karena cinta terbaik bukan dia yang siap menunggumu di puncak. Tapi dia yang siap menemanimu saat mendaki. Bukan dia yang datang karena kelebihannya. Tapi dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam diri. Ridho gitu. Sebelum nikah mungkin kita tahu yang baik-baiknya aja kan. Ya. Setelah menikah baru tahu tuh. Ternyata calon istri kita tuh kalau makan banyak. Gitu ya. Aduh. Misalnya, saya itu kayaknya makan banyak. Ya mohon maaf kadang kan kadang suka buang angin sembarangan. Tapi kadang harus sudah terima. Memang memang itu pilihan ya. Ini istriku kok gitu. Ya begitu seterusnya. Seorang istri jadi tahu laki-laki ini ternyata calon suamiku ini ternyata masya Allah ya kalau tidur nggak bisa diam. Satu itu suami. Kalau disuruh tuh lamanya minta ampun. Kalau naruh anduk basah di atas kasur gitu misalnya. Kalau ngambil baju tuh kadang-kadang suka kita udah bilang angkat dulu dikit tapi dia malah ngambil sembarangan. Pabaletak ya. Jadi, apa sih pabaletak? Ya, berantakan. Berantakan. Okay. Jadi ya itu ridho. Jadi ya harus kebaikan pasangan jadi lahan kita untuk bisa lebih bersyukur. Dan jika ada yang buruk pun dalam diri pasangan kita menjadi pintu sabar agar kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Maka nanti sikap yang ketiga tuh apa? Syukur. Jadikan pasanganmu sebagai lahan kamu bersyukur sama Allah. Maka suami itu jangan pelit sama istri. Setuju. Kencang banget nih ngomongnya. Karena suami yang sayang sama istrinya, tanda dia bersyukur kepada Allah. Oke. Bahwa istri ini adalah titipan dari Allah yang harus dia jaga dengan baik. Begitu seterusnya. Mulai hari ini bagi istri, jadikan suami itu adalah pintu surganya Allah untuk kamu bersyukur. Misalnya kamu nyiapin baju buat suamimu, ya Allah, semoga aku masuk surga ya gara-gara aku nyiapin baju buat suamiku. Oh iya, Masya Allah. Ya Allah, aku tuh masak nih. Capek bangun sebenarnya. Pagi gitu kan misalnya. Tapi ya Allah, jadikan setiap butiran nasi yang dimakan oleh suamiku adalah caramu menjadikanku pantas menjadi bidadari surga nanti. Jadi semuanya tuh disyukuri aja gitu. Kayaknya perlu diafirmasi seperti itu. Jadi tuh biar kita tuh nyusahin gitu kayak ya Allah. Jadi kan, ya itu perlu kayak. Jadi syukur. Membangun makanya pikiran positif. Di antara yang perlu kita hadirkan di rumah tangga tuh apa? Sering-seringlah berterima kasih kepada pasangan. Oh itu penting ya. Mbak Mila hari ini udah bilang makasih belum sama suami? Belum. Kan pagi ya. Iya. Yang pagi kan ya Mbak Mila bisa sama ini sih sebenarnya bisa syuting kan gara-gara izin sama suami. Minta maaf ya. Itu kayaknya dua. Makanya ada dua, ada minta maaf sama terima kasih. Kalau AA di rumah tangga ini lagi belajar juga ya. Iya, lagi belajar juga. Dua kata itu sering kita ucapkan. Betul. 1, setiap pagi kita bilang terima kasih. Oh, itu penting sih ya. Setiap malam kita bilang minta maaf. Gak cuma ngajarin anak aja kan harus terima kasih. Tapi ternyata kadang-kadang kita lupa sama pasangan sendiri tuh enggak. Kadang kalau yang baru-baru nanya gini, makasih apa sih?
Emang gue ngasih apa gitu kan? Emang saya ngasih apa? Iya makasih kamu sudah jadi istriku. Makasih kamu sudah jadi suamiku. Nah itu tuh simpel tapi deep dalam. Jadi di mata dia tuh suaminya kurang terus gitu. Iya. Padahal kan nggak boleh. Oke. Apapun ya, dan hal kecil, apalagi dalam sebuah hal yang besar gitu, berarti kita harus biasakan berterima kasih. Makanya di antara amalan yang menurut saya tuh simpel tapi relate banget. Banget. Wahai istri, cobalah tatap suamimu yang sedang tidur. Jadi sedih kan kalau langsung membayangkan iya. Terus kamu mikirin, ya Allah ini laki-laki, aku belum kenal lama, tapi kok dia mau ya kerja buat aku, mencari nafkah buat keluargaku, sayangnya minta ampun sama diriku, ngebelanya, nyiapin rumah buatku, beliin motor, mobil, itu tuh coba tatap. Jadi terus kamu langsung pengen sungkem kalau suami. Terus kamu usapin tuh. Iya. Jadi kalau dia, ya Allah dulu suami tuh nggak begini, kok sekarang kayaknya kering kerontangannya. Kayak tekanan batin. Capek banget gitu. Masya Allah, betul. Jangan-jangan karena aku gitu. Makanya kata Nabi tuh Masya Allah ya, kalau ada seorang hamba yang diperintahkan bersujud setelah sujudnya dia kepada Allah, maka aku perintahkan sujudnya seorang istri kepada suaminya. Saking mulianya ya suami ya. Makanya saya sering bilang begini ke jamaah, ibu, gitu-gitu juga suami ibu. Iya. Dan gitu-gitu juga adalah pintu surganya ibu tuh dari suami ibu. Oke, jadi yang ketiga tuh sikapnya syukur. Jadikan pasanganmu sebagai ladang kamu bersyukur sama Allah. Yang keempat, puncaknya sabar. Oh iya, itu udah. Ya rumah tangga harus sabar. Sabar dan syukur, iya. Karena ujiannya nggak akan pernah ada hentinya selama kamu ada di rumah tangga. Ada yang bilang gini, gimana ya biar suami aku nggak ada salah. Gampang, ganti lah ya. Tukar tambah gitu. Sama siapa? Ya sama malaikat. Aduh. Karena yang tidak punya salah hanya malaikat. Artinya apa? Selama suamimu adalah manusia, maka selama itu masih punya salah. Nah sekarang pertanyaannya, kamu sempurna nggak sih? Enggak. Terus kamu berharap pengen punya pasangan yang sempurna? Mohon maaf ya. Kayaknya nggak nyambung gitu. Iya, betul. Kita yang tidak sempurna, berharap yang sempurna nggak bisa. Maka dalam rumah tangga jangan pernah mencari yang sempurna. Tapi carilah orang yang bisa menyempurnakan ketidaksempurnaan yang kita miliki. Sebuah closing yang sangat powerful, luar biasa. Ahilman 4 sikap dulu dong. 1 ikhlas, 2 ridho, 3 syukur, 4 sabar. Udah. Ikhlas, ridho, sabar, syukur. Syukur sabar. Ya. Habis ini mau sungkem sama suami di rumah. Suami tunggu di rumah ya. Dan banyak minta maaf nih karena istrinya Masya Allah bawelnya luar biasa. Ahilman, terima kasih ilmunya hari ini, pengingatnya luar biasa. Ini banyak sekali manfaat, hikmah dari pembelajaran kita hari ini. Sehat selalu, jadi senantiasa berbagi dengan kita ya. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga kajian kita hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita dalam menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Insya Allah kita jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.